しようではないか。もうやめてください。どんどん行くぞ! Kisah dibuka dari sang MC bernama Kogarashi Fuyusora yang baru sampai di kota pemandian air panas. Dua pengunjung lalu cerita pada pedagang kalau mereka melihat perempuan berwajah datar. Namun, si pedagang sama sekali tak percaya dan menganggapnya hanya bercanda. Yang ternyata, pedagang ini adalah hantu berwajah datar yang mengganggu para pengunjung. Dan rupanya, Koga sudah ada di tempat tersebut dan langsung membantu si pengunjung. Kogarashi sendiri adalah ahli spiritual tangan kosong yang mencari penginapan bernama Yuragi Sou. Dulunya, Yuragi adalah penginapan air panas yang sekarang berubah menjadi kos-kosan. Harga sewa di sana terbilang sangat murah dan bebas menggunakan pemandian air panas. Dan rumornya, penginapan itu terkenal sangat angker dan pernah ada pelajar yang meninggal di pemandian. Namun bagi Kogarashi, semua itu sama sekali tak masalah karena sudah terbiasa mengusir para hantu. Dia pun langsung berendam di pemandian dan akan menghajar si hantu jika dia berani muncul. Dan tiba-tiba, Kogarashi merasakan kehadiran si hantu yang ditandai dengan suara tetesan air. Di luar dugaan, hantu itu memiliki kaki putih yang sangat mulus dan akan berendam di pemandian. Hantu itu pun membuka semua pakaiannya dan harus saya skip karena bisa dolar kuning. Yang ketika Kogarashi melihat ke belakang, dia malah mendapati hantu gadis bohai yang bernama Yuna. Tak hanya bulu kuduk yang berdiri, yang bawah pun ikut berdiri bahkan sampai ikut mengeras. Bayangkan saja, jika hantu di Indonesia model begini, sudah pasti jadi rebutan para cowok. Yang karena panik dan malu, Yuna pun sampai kebablasan dan menyerang Kogarashi hingga pingsan. Yang ketika tersadar, Kogarashi kemudian terbangun di pangkuan seorang cewek muda. Dan ternyata, cewek ini yang mengurus semua penghuni alias ibu kos yang bernama Nakai Chitose. Kogarashi pun baru tahu kalau ternyata yang mengurus di sana adalah seorang cewek muda. Dan tiba-tiba, mereka kedatangan penghuni lainnya, yaitu seorang tante bermelon besar, yang bernama Ara Bahaki Nonko. Selain melonnya yang besar, Ara adalah seorang wanita pemabuk yang terlihat cukup menggoda. Kogarashi pun sampai gak kuat dengan godaannya, saat melihat Ara duduk yang dengan sengaja membuka kakinya. Tak lama, mereka kedatangan seorang ninja bernama Ameno Sagiri, yang dengan sengaja melempar kunai ke arah Kogarashi. Yang terakhir, ada seorang wanita bernama Yuya, yang dari tadi tidur di bawah selimutnya Kogarashi. Semua penghuni di sana adalah wanita, yang membuat saya ingin pindah kosan ke sana. Kogarashi pun sama sekali tak menyangka kalau ada orang lain yang berani ngekos di sana. Atashi, Ara Bahaki Nonko. Kimi wa? Kono ame no sagiri ga tenchu o kudasu. Atatakai tokoro ga suki desu kara ne. Para cewek lalu dibuat kaget dan syok ketika mengetahui Kogarashi menyewa kamar nomor 204. Kogarashi pun terlihat bingung dan pelangap-longo saat para cewek langsung pergi meninggalkannya. Satu persatu dari mereka pun meninggalkan Kogarashi dan seperti menyembunyikan sesuatu. Kogarashi kemudian masuk ke kamarnya, yaitu kamar nomor 204. Baru saja masuk kamar, Kogarashi malah dikagetkan dengan sesuatu yang ada di tembok. Bukan cicak ataupun sejenisnya, melainkan bujur montok yang menempel di tembok di kamarnya. Yang ketika ditarik, hantu itu adalah Yuna yang bersembunyi karena tak mau menakuti Kogarashi. Mereka kemudian mengobrol berdua, yang pada akhirnya mereka pun saling berkenalan. Benar saja, Yuna adalah roh gentayangan di Uragishu yang diceritakan oleh banyak orang. Yang dimana, orang biasa hanya bisa melihat Yuna sebagai bayangan putih yang menakutkan. Namun, tidak dengan Kogarashi yang bisa dengan jelas melihat sosok Yuna di depannya. Kogarashi pun merasa bingung, karena tak mungkin dia memukul Yuna yang bukan hantu jahat. Terlebih lagi, Kogarashi hanya bisa mengusir hantu dengan pukulan dan tak belajar teknik lainnya. Yang ternyata, Yuna adalah hantu penghuni kamar 204 yang telah disewa oleh Kogarashi. Itu artinya, Kogarashi akan satu kamar dengan Yuna yang sudah pasti membuat Kogarashi jadi enak. Yabai. Di malam itu, keduanya sama-sama tak bisa tidur dan mengobrol di tengah malam yang dingin.
Yuna lalu menanyakan alasan Kogarashi yang datang ke penginapan Yuragishu. Sejak kecil, Kogarashi sering mengalami kesurupan dan dirasuki oleh berbagai macam hantu. Hingga suatu hari, dia dirasuki oleh hantu trader yang membuatnya jadi bangkrut dan banyak hutang. Karena itu, Kogarashi menjadi ahli spiritual demi mengejar roh jahat agar kehidupannya bisa kembali. Yuna mengatakan kalau dia sangat senang karena Kogarashi tidak takut pada dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Yuna bisa mengobrol dengan seseorang di kamar tersebut. Namun tiba-tiba, seekor tikus kemudian jatuh di hadapan Yuna yang membuat kekuatannya aktif tiba-tiba. Esok harinya, Kogarashi terlihat sangat senang karena mendapat pekerjaan dan akan diberikan tempat tinggal. Kota itu terlihat indah di siang hari dan sudah terkenal akan pemandian air panasnya. Para pengunjung banyak yang baru datang untuk menikmati keindahan kota tersebut. Yang ketika berjalan pulang, Kogarashi pun merasakan ada sesuatu yang mengancam Yuna. Dan benar saja, Yuna sedang diserang oleh seorang biksu Gouma yang berasal dari klan Goudon. Dia menggunakan teknik pengusiran paksa yang membuat Yuna menjerit kesakitan. Tak lama, Kogarashi pun sampai di penginapan dan terburu-buru menuju ke kamarnya. Yang dimana, roh gentayangan yang masih di dunia akan menjadi roh jahat jika terus berkeliaran. Yang ketika sampai, Kogarashi malah merasa bingung antara menolong Yuna atau membiarkannya. Yuna mengatakan kalau dia masih ingin di dunia dan ingin mengetahui banyak tentang Kogarashi. Dia pun ingin melakukan banyak hal yang belum pernah dilakukannya saat dia masih hidup. Kogarashi pun memutuskan menolong Yuna dan harus terlibat pergelutan dengan biksu tersebut. Kogarashi lalu berjanji membantu Yuna untuk menuntaskan penyesalannya di dunia. Entah apa penyesalan Yuna, namun yang jelas, dia akan beristirahat jika sudah menuntaskan penyesalannya. Bahkan, Kogarashi akan membuat Yuna bahagia selama Yuna masih berada di dunia. Yuna pun langsung nangis bahagia karena pertama kalinya ada orang yang mengatakan hal tersebut. Yang ketika lagi asik-asiknya mengobrol, Kogarashi mendengar suara biksu yang mulai sadar. Namun tiba-tiba, wajah Yuna langsung berubah jadi memerah seakan menahan sesuatu. Yang ternyata, Kogarashi tak sengaja memegang melon Yuna, yang membuat kekuatan Yuna aktif dan melempar Kogarashi dari lantai paling atas. Dan hokinya, dia malah terjatuh ke pemandian air panas yang dipenuhi oleh para cewek berendam. Fuyuzora Kogarashi. Tenchu o kudasu to. Singkat cerita, Kogarashi kemudian ikut makan bersama penghuni yang lain. Dan menariknya, semua penghuni di sana bisa melihat Yuna, yang padahal Yuna adalah hantu gentayangan. Ternyata dari awal, mereka semua diminta oleh Yuna agar berpura-pura tidak melihatnya. Kogarashi pun merasa curiga kalau mereka semua adalah hantu gentayangan seperti Yuna. Semakin lama menjadi hantu, maka akan makin sulit membedakan mereka dengan manusia. Nonko lalu mengangkat kakinya dan menyuruh Kogarashi untuk membuktikannya sendiri. Hal itu malah membuat Kogarashi jadi malu karena secara langsung melihat goanya Nonko. Tak lama, mereka kedatangan Nakai yang datang membawakan makanan mereka. Kogarashi malah semakin penasaran karena ternyata Nakai pun bisa melihat sosok Yuna. Yang ketika Nakai akan menjelaskannya, mereka mendengar suara berisik yang berasal dari luar. Dan ternyata, Biksu Goma datang membawa pasukan untuk menangkap mereka semua. Benar saja, semua penghuni Yuragishu bukan manusia biasa, melainkan yokai dan ahli spiritual. Di kepalanya Nonko pun ada tanduk yang menandakan kalau dia iblis berwujud manusia. Sagiri adalah seorang ninja ahli spiritual yang menggunakan kunai sebagai senjata rohnya. Sedangkan Yaya telah dirasuki oleh Dewa Kucing yang membuatnya memiliki keahlian sendiri. Yang terakhir adalah Nakai yang mampu memanipulasi keberuntungan seseorang. Semua Bitsu di sana mendapatkan kabar gembira, sehingga memutuskan berhenti jadi Bitsu. Hal itu karena kekuatan dari Nakai yang bisa memanipulasi keberuntungan seseorang. Bahkan sampai ketua Bitsu pun terkena kekuatan Nakai dan langsung berhenti jadi Bitsu. Yang karena banyak adegan yang memancing dolar kuning, jadi banyak scene yang saya skip di anime ini.
Dan berhubung saya ada janji dengan Yuna, jadi ya segini aja dulu. Hari berikutnya, Kogarashi akan mulai bersekolah di salah satu SMA. Namun siapa sangka, Yuna terus mengikuti Kogarashi bahkan sampai ke sekolahan. Yuna datang mengucapkan selamat atas diterimanya Kogarashi di sekolah barunya. Meski sempat panik, Kogarashi bisa sedikit tenang karena orang biasa tak bisa melihat Yuna. Yang ketika di kelas, Kogarashi berkenalan dengan seorang murid yang bernama Hyodo Satoshi. Di kelas itu pun ada murid cewek bernama Miyazaki Chisaki yang diidolakan para murid cowok. Satoshi merasa sangat beruntung karena bisa satu kelas dengan Mizaki Shichi. Hanya saja, Yuna ingin tahu bahan rok dan malah mengangkat roknya Miyazaki. Akibatnya, Kogarashi jadi disalahkan karena salah paham saat mau menghentikan Yuna. Yuna lalu minta maaf dan menjelaskan kalau dia ingin memakai seragam sekolah. Karena ternyata, baju yang dipakai Yuna adalah bagian dari tubuh spiritualnya. Kogarashi pun sadar kalau seperti itu, maka selama ini Yuna tidak memakai baju. Mendengar hal itu, Yuna pun merasa sangat malu dan tak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Tak lama, jam pelajaran dimulai dan semua siswa pun diomeli oleh guru. Baru hari pertama saja, Kogarashi sudah dibuat stres dan berniat tanggung jawab atas kejadian tadi. Semua siswa lalu diabsen oleh guru dan siswa yang disebut namanya harus mengenalkan diri. Kogarashi kemudian mengenalkan diri dan mengaku sebagai ahli spiritual. Kogarashi pun menjelaskan kalau keributan tadi disebabkan oleh hantu yang bersamanya. Namun, semua orang di sana tak ada yang percaya dan malah menertawakan Kogarashi. Bagi Kogarashi, hal itu memang wajar karena tidak semua orang percaya dengan hal mistis. Berbeda dengan Chisaki, yang justru terlihat tertarik dengan profesi Kogarashi. Yang ketika sudah pulang, Chisaki kemudian mengajak Kogarashi bicara berdua. Kogarashi pun langsung minta maaf soal Yuna yang mengangkat roknya Chisaki. Dan rupanya, Chisaki ingin meminta bantuan Kogarashi karena selalu diganggu oleh hantu. Mulai dari gangguan boneka yang terbang sendiri yang membuat Miyazaki ketakutan. Bahkan, salah satu boneka bisa muncul dari dalam air saat dirinya sedang mandi. Yang dimana, hal itu membuat Chisaki terganggu dan tak tahu harus melakukan apa. Oleh karena itu, Chisaki meminta bantuan Kogarashi untuk mengusir hantu tersebut. Singkat cerita, Kogarashi dan Yuna sudah ada di kamar Miyazaki untuk mengusir hantu. Namanya kamar cewek pasti tertata rapi dan banyak boneka yang membuat Yuna senang. Chisaki malah berpikiran aneh-aneh karena untuk pertama kalinya dia mengajak cowok ke kamarnya. Kogarashi adalah ahli spiritual tangan kosong, sehingga semua bonekanya habis digebukin. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Yang dimana, Chisaki baru saja selesai mandi dengan rambut yang masih basah. Chisaki lalu melihat ke arah boneka untuk memastikan bonekanya tak bergerak sendiri. Awalnya, semua boneka itu pun tak menunjukkan tanda-tanda keanehan. Namun tiba-tiba, semua boneka di sana bergerak sendiri dan menyerang Chisaki. Dan untungnya, Kogarashi datang tepat waktu dan menghajar para boneka tersebut. Kogarashi pun mengajak Miyazaki untuk menghajar si pelaku yang sebenarnya. Karena menurutnya, melawan para boneka akan percuma karena pelakunya ada di suatu tempat. Yuna bertugas mengikuti lintasan roh, yaitu teknik pelacak yang digunakan Kogarashi. Lintasan roh bisa terlihat saat seseorang mengirimkan energi rohnya pada sesuatu. Sama halnya saat biksu menyerang Yuna, dan garis yang bercahaya itu disebut lintasan roh. Semuanya sudah direncanakan Kogarashi dengan pura-pura pulang dari rumahnya Chisaki. Tak butuh waktu lama, mereka pun bisa menemukan si pelaku yang sebenarnya. Entah apa tujuan si pelaku, namun yang jelas, orang ini sengaja meneror Chisaki. Meski sudah ditanya baik-baik, namun tetap saja, si pelaku masih saja tutup mulut. Bahkan, dia menggunakan teknik lain dan mengubah daun jadi monster mengerikan. Sampai akhirnya, Kogarashi bisa mengalahkan si monster dengan satu pukulan saja. Dan ternyata, pelakunya adalah anak perempuan yang bernama Shigaraki Koyuzu. Kogarashi pun dibuat bingung dan tak menyangka jika pelakunya anak kecil. Koyuzu berasal dari suku Baidanuki dan tinggal sendirian di kuil kosong. Suku itu mempelajari teknik perubahan daun dan pergi meninggalkan desa untuk hidup mandiri. Saat itulah Koyuzu bertemu dengan Chisaki dan menempelkan daun-daun pada boneka. Mendengar hal itu, Chisaki pun jadi merasa kasihan pada Koyuzu.
Dan ternyata, tujuan Koyuzu ingin melihat semangka Chisaki untuk dijadikan referensi. Namun, keinginan itu tak bisa kesampaian karena Kogarashi menggagalkan semuanya. Setelah semuanya selesai, Koyuzu pun akan tinggal di Uragiso untuk sementara. Besoknya di sekolah, Kogarashi dibuat terkejut saat melihat ada Sagiri di sekolahnya. Yang rupanya, Sagiri adalah murid kelas 1 sama seperti dirinya. Satoshi pernah satu SMP dengan Sagiri, sehingga tahu tentang Sagiri di SMP. Sagiri menjadi sosok paling ditakuti para cowok karena sikapnya yang membenci lelaki. Meski begitu, Sagiri adalah murid yang pintar yang menjadi perbincangan murid lain. Namun tiba-tiba, Sagiri pun mengajak Kogarashi untuk bicara di atap sekolah. Satoshi pun baru tahu kalau ternyata keduanya sudah saling mengenal. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di atap sekolah. Rupanya, Sagiri ingin meminta bantuan Kogarashi untuk membunuh yokai. Sebagai ahli spiritual, Kogarashi pun tak punya pilihan selain membantu Sagiri. Fuyuzora Kogarashi! Mereka pun beraksi di malam hari yang tepatnya di sebuah taman. Sagiri menjelaskan kalau di taman itu sering terjadi insiden yang menimpa pasangan muda. Kabut hitam selalu muncul di malam hari dan setiap korbannya selalu pasangan muda. Menurut penglihatan spiritual, Desa Cuma telah memastikan kalau itu ulahnya yokai. Desa Cuma adalah desanya Sagiri yang menamai diri mereka pasukan ninja Cuma. Dan konyolnya, yokai itu suka memakan kain baju sehingga korbannya dibuat bubulucun. Oleh karena itu, Sagiri meminta bantuan Kogarashi untuk pura-pura jadi pasangan. Hal itu lakukan untuk memancing si yokai keluar dari tempat persembunyiannya. Keduanya pun berjalan-jalan di taman dengan harapan yokai tersebut akan muncul. Sebenarnya, Sagiri terpaksa meminta bantuan karena permintaan dari Desa Cuma. Namun, setelah cukup lama, mereka tak merasakan kemunculan si yokai tersebut. Kogarashi mengatakan kalau mungkin saja yokai itu kabur karena kedatangan Sagiri. Mereka pun memakai cara lain dengan bergandengan seperti sepasang kekasih. Yang akhirnya, cara itu pun berhasil memancing si yokai keluar. Dan ternyata, yokai itu adalah laba-laba yang entah sejak kapan laba-laba makan kain. Bisa ngalahin si yokai dengan kerja sama. Esok harinya, semuanya makan siang bersama dan membahas Dewa Kucing. Yang dimana, Dewa Kucing itu merasuki Yaya dan memberikan kekuatan pada orang yang dirasuki. Dan biasanya, Dewa Kucing tertidur di tubuh Yaya dan sesekali keluar untuk bermain. Namun entah kenapa, Dewa Kucing itu merasuki Yaya dan memilih Yaya sebagai inangnya. Bagi pasukan ninja Cuma, mereka hanyalah yokai yang tidak dianggap berbahaya. Nakai memberitahu kalau besok dia akan pergi jalan-jalan bersama Asosiasi Pemandian Air Panas. Semua penghuni pun bisa mengerti, karena jalan-jalan tersebut adalah acara tahunan. Baru hari pertama saja, mereka berharap Nakai pulang, karena tak ada yang memasak. Yaya malah membeli makanan kaleng untuk kucing, yang disajikan pada mereka semua. Dan entah kenapa, para cewek tak yang bisa masak, yang padahal tinggal ceplok telur. Sekalinya memasak, masakan mereka malah gagal dan rasanya sangat mengasinkan. Namun ternyata, Kogarashi ahli dalam memasak dan katanya rasanya sangat enak. Di hari berikutnya, Chisaki ingin tahu tentang Yuna dan menanyakannya pada Kogarashi. Chisaki pun dibuat sangat penasaran, seperti apa sosok Yuna yang sebenarnya. Dan saking penasarannya, Chisaki ingin berfoto dengan Yuna yang jelas-jelas adalah hantu. Yang dimana, Kogarashi menjadi perantara yang menyampaikan ucapan Yuna. Hanya saja, Yuna tak bisa menuruti keinginan Chisaki karena dirinya yang tak suka berfoto. Selain itu, Chisaki ingin mengobrol dengan Yuna dan berinteraksi secara langsung. Yuna bisa memegang berbagai hal, sehingga mereka bisa komunikasi lewat tulisan. Tak lama, jam pelajaran pun dimulai. Chisaki malah terlihat sibuk sendiri dan asik berkomunikasi dengan Yuna. Kogarashi pun jadi penasaran dan ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Yuna pun memberitahu Chisaki kalau dirinya tinggal di Uragiso bersama Kogarashi. Yuna terikat dengan salah satu kamar, dan saat ini tinggal sekamar dengan Kogarashi. Mengetahui hal itu, Chisaki pun mulai berpikir aneh-aneh tentang mereka berdua. Yuna sangat malu dan menjelaskan kalau di antara mereka tak ada hubungan spesial. Yang karena berisik, Chisaki pun dihukum oleh guru untuk merapikan berkas.
続きを読まんか。すみません、どこからでしょうか。何やってんだか。Tak butuh lama, Chisaki bisa menyelesaikan hukuman karena dibantu oleh Yuna. Sebagai terima kasih, Chisaki pun membolehkan Yuna untuk memeriksa dan menyentuh seragamnya. Hal itu membuat Yuna sangat senang karena bisa tahu seragam itu terbuat dari apa. Saat pulang ke penginapan, Kogarashi dan Yuna kemudian bertemu dengan Nonko. Tak lama, mereka kedatangan tamu bernama Rui yang datang untuk mencari Nonko. Yang ternyata, Nonko adalah seorang mangaka, yaitu seseorang pengarang yang menulis manga. Rui sendiri adalah asistennya Nonko yang bekerja sebagai editornya Nonko. Nonko lalu mengajak mereka ke kamarnya yang menjadi tempatnya membuat manga. Rui menjelaskan kalau batas waktu manganya Nonko adalah esok hari jam 7 pagi. Dan saat ini, Nonko belum menggambar apapun dan hanya ada halaman kosong. Yang karena sudah mepet, Nonko pun meminta bantuan Kogarashi untuk menyelesaikan manganya. またお酒が増えてるような気がしますけど。お願い、木枯らしちゃん手伝って。 Masih remaja, Nonko adalah seorang pemburu yokai sama seperti Sagiri. Namun suatu hari, Nonko mengalami luka parah karena terkena serangan yokai. Setelah melakukan banyak hal, pekerjaan menjadi mangaka membuat Nonko merasa nyaman. Nonko belum merasa puas sebelum melakukan semua hal yang dia inginkan. Kogarashi dan Yuna lalu berangkat ke sekolah dan berpamitan pada Nakai. Selain mengurus penginapan, Nakai juga adalah siswi SMP di salah satu sekolah. Namun, Nakai merahasiakannya dari penghuni penginapan sehingga harus berangkat diam-diam. Baru saja berjalan, Nakai malah mendapati Kogarashi yang balik lagi ke penginapan. Alhasil, Nakai pun harus bersembunyi agar tidak ketahuan oleh mereka berdua. Yang rupanya, Kogarashi kelupaan membawa seragam olahraganya. Karena takut ketahuan, Nakai pun menggunakan kekuatannya dan mengubah nasib baik jadi nasib buruk. Akibatnya, Kogarashi jadi diserang babi hutan yang muncul tiba-tiba. 忘れ物ですか。ああ、体操服をな。ごめんなさい、木枯らしくん、ユナさん。 Yang dimana, kemampuan Nakai adalah memanipulasi keberuntungan. Dengan kemampuan itu, dia bisa memberikan nasib baik atau buruk pada orang lain. Namun efek sampingnya, nasib buruk akan terjadi setelah nasib baik terjadi. Bahkan, Nakai sendiri tidak tahu kapan efek samping tersebut akan terjadi. Akibatnya, Nakai pun harus pergi ke sekolahan sambil dikejar oleh Dogi. Setibanya di kelas, Nakai dan temannya malah membahas tentang asmara dan idol. Nakai sendiri mengidolakan seorang penyanyi yang menurutnya sangat tampan. Sedangkan kedua temannya justru mengidolakan mantan seorang biksu. Bagi Nakai, sekolah adalah tempat menyenangkan dan tak mau penghuni Yuragi tahu. ちょっとマルジュに似てない？ Setelah itu, Nakai lalu bertemu dengan kepala sekolah dan terlihat sudah akrab. Di luar dugaan, kepala sekolah ini adalah teman masa kecilnya Nakai Chitose. Dan ternyata, Nakai sendiri sebenarnya sudah tua tapi terlihat seperti masih bocah. Yang mengejutkan, usia Nakai akan tetap 13 tahun karena dirinya adalah Zashiki Warashi. Menurut Mbah Google, Zashiki Warashi adalah yokai anak-anak yang dipercaya membawa keberuntungan. Kepala sekolah itu pun meninggalkan Nakai dan meminta Nakai menikmati waktunya. Karena ternyata, ini adalah impian Nakai untuk pergi ke sekolah seperti anak-anak lain. Sepulang sekolah, Nakai dan teman-temannya pun mampir untuk membeli makan. Entah apa yang mereka pesan, melihatnya saja membuat saya jadi lapar. Namun tiba-tiba, mereka diganggu oleh dua berandalan yang mengajak mereka untuk karaoke. Meski sudah ditolak mentah-mentah, para berandalan itu masih saja memaksa. Bahkan, mereka sampai menahan temannya Nakai dan menarik tangannya dengan kasar. Yang parahnya lagi, makan Nakai sampai ditendang hingga terlempar. Nakai pun lalu menggunakan kekuatannya agar makanannya tidak jatuh berantakan. Kekuatan itu memanipulasi keberuntungan yang menghasilkan hembusan angin yang cukup kencang. Dan ajaibnya, makanan itu pun malah tersusun seperti awal dan tidak jatuh berantakan. Hingga akhirnya, Kogarashi pun datang menolong dan menghajar para berandalan. Kogarashi sama sekali tak sadar kalau di antara cewek SMP itu ada Nakai Chitose. Kedua berandalan itu dibuat lari terbirit-birit setelah babak belur dihajar Kogarashi. Kogarashi pun sempat ditawari traktiran dan lebih memilih pergi begitu saja. Nakai kemudian memutuskan untuk pulang karena hari yang sudah mulai sore. Di penginapan, Kogarashi menanyakan penyelesaian Yuna yang membuatnya jadi hantu. Namun, Yuna sendiri tidak tahu apa penyesalannya semasa dia masih hidup. Kogarashi menyarankan agar Yuna melakukan berbagai hal supaya tahu penyesalannya. Nakai lalu memberikan tiket ke Yunoal, yaitu tempat berlibur untuk mereka berdua.
いつもこうしてお手伝いしていただいているお礼です。デート、楽しんできてくださいね。Singkat cerita, Kogarashi dan Yuna kemudian berkencan ke Yunoal. Kogarashi pun dibuat salah tingkah karena melihat Yuna yang memakai baju berbeda. Begitupun dengan Yuna yang terlihat malu-malu bersama Kogarashi. Kogarashi akan menemani Yuna seharian dan berharap bisa tahu penyesalan Yuna. Sedangkan Yuna ingin kencan yang menyenangkan, seperti kencan pada umumnya. Di mana sebelumnya, Kogarashi belum pernah merasakan kencan dengan wanita. Mereka pun lalu masuk ke dalam dan menyerahkan tiket pada resepsionis. Si resepsionis pun dibuat bingung, karena tak bisa melihat pasangannya yaitu Yuna. Kogarashi menjelaskan kalau pasangannya hanya bisa dilihat oleh dia sendiri. Yang karena hal itu, Kogarashi pun dianggap orang aneh oleh semua orang di sana. Scene dibuka dari dua karakter baru yang bernama Oboro dan Genshiro. Oboro sendiri adalah pengawalnya Genshiro dengan julukan Dewi Pedang Oboro. Sedangkan Genshiro dijuluki Dewa Naga Hitam yang berasal dari klan Ryuga. Genshiro mencari calon istri yang memiliki kekuatan roh untuk memperkuat klannya. Dan setiap gadis yang ditemuinya, Genshiro selalu membawa mereka dengan paksa. Yang untungnya, semua itu bisa dihentikan oleh Oboro sehingga para gadis bisa selamat. Namun, secara kebetulan, Yuna dan Koyusu baru pulang belanja dan lewat di depan mereka. Genshiro yang melihatnya pun langsung tergila-gila oleh kecantikan Yuna. Genshiro memutuskan untuk menjadikan Yuna sebagai istri dan membawanya secara paksa. Dan entah kenapa, kekuatan poltergeist Yuna tidak mempan pada Genshiro. Genshiro pun menggendong Yuna secara paksa dan akan dijadikan istrinya. Namun tiba-tiba, Koyusu mengatakan kalau Yuna adalah calon istri Kogarashi. Genshiro pun jadi kepo dan ingin tahu siapa lelaki yang bernama Kogarashi tersebut. Koyusu menjelaskan, Kogarashi adalah teman sekamar Yuna dan mereka sering berbuat itu. Namun, Genshiro sama sekali tak peduli dan tetap membawa Yuna ke istananya. Koyusu tak bisa menolong Yuna karena kekuatannya tak setara dengan mereka. Yuna pun sempat berpesan agar Koyusu sampai ke penginapan dengan selamat. Genshiro lalu membawa Yuna dari tempat tersebut dan masuk ke sebuah portal. Shin kemudian berpindah ke Kogarashi yang pulang bareng dengan Sagiri. Tak lama, mereka pun melihat Koyusu yang berjalan sendirian di depan mereka. Koyusu berjalan sambil nangis dan merasa bersalah karena tak bisa menolong Yuna. Sementara itu, Genshiro membawa Yuna ke istananya untuk dijadikan istri. Istana itu dijaga dengan ketat dan para penjaganya pun bukan manusia. Setelah dijelaskan oleh Koyusu, Kogarashi pun bergegas pergi ke istana Genshiro yang berada di Danau Ryuga. Sagiri berusaha menghentikan Kogarashi karena menurutnya itu sangat berbahaya. Sagiri menjelaskan kalau Dewa Naga Hitam dari Danau Ryuga dikategorikan sebagai dewa. Ninja cuma menyebutnya sebagai dewa karena kekuatan Genshiro yang terlalu kuat. Meski awalnya tak mau ikut, namun pada akhirnya Sagiri mau membantu Kogarashi. Di tempat lain, Genshiro sedang asik bersenang-senang dengan Yuna. Pakaian Yuna sudah diubah oleh Genshiro yang membuatnya terlihat menggoda. Genshiro terus saja merubah pakaian Yuna agar Yuna terlihat lebih menggoda. Sementara itu, Kogarashi dan Sagiri berhasil masuk di depan istana Genshiro. Sagiri lalu memakai baju perisai roh yang katanya bisa menyerap semua serangan. Kogarashi pun dibuat bengong karena baju perisai itu terlihat sangat ketat. Sagiri memutuskan menyelinap ke dalam istana untuk membebaskan Yuna. Di mana sebelumnya, dia berhasil melumpuhkan penjaga yang berpatroli. Kogarashi nekat masuk lewat depan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Akibatnya, Kogarashi pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Genshiro. Yang ketika sudah ditangkap, Kogarashi lalu bertanya, apakah Genshiro bisa menikahi hantu. Genshiro mengatakan, kalau sejak zaman dulu, klan naga selalu memiliki keturunan dari ras lain. Kogarashi berusaha mengulur waktu dengan mengajak Genshiro terus berbicara. Alhasil, Sagiri pun berhasil menyelinap dan bertemu langsung dengan Yuna. Namun tiba-tiba, Sagiri langsung diserang oleh Oboro yang bertugas menjaga Yuna. Yuna lalu menyuruh Koyusu kabur karena penyusupan mereka sudah ketahuan. Dan berkat perisai roh, Sagiri masih bisa bertahan dan berbalik menyerang Oboro. Namun kekuatan Oboro jauh di atas Sagiri, sehingga Sagiri pun ikut ditangkap.
Oboro pun membawa Sagiri ke kehadapan Genshiro dan melaporkan semuanya. Oboro sangat yakin kalau semua ini adalah strategi Kogarashi untuk mengulur waktu. Dan katanya, Sagiri memiliki kekuatan roh yang kuat dan cocok untuk dijadikan selir. Genshiro pun langsung setuju untuk menjadikan Sagiri sebagai selirnya. Dengan kondisi yang sekarang, Kogarashi tak bisa berbuat banyak untuk menolong mereka. Tak punya pilihan lain, Yuna pun setuju menikahi Genshiro, asalkan mereka dibebaskan. Sagiri sudah pasrah karena menurutnya tak mungkin bisa mengalahkan Genshiro. Tiba-tiba saja, Kogarashi mengatakan kalau dia dan Yuna sudah sering mandi bareng. Hal itu membuat Genshiro jadi murka dan menendang Kogarashi ke langit-langit goa. Genshiro-sama. Meski begitu, Kogarashi masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Kejadian itu membuat Yuna dan Sagiri khawatir dengan kondisi Kogarashi. Kogarashi mengatakan kalau dia akan membawa Yuna dan Sagiri secara paksa. Menurut Genshiro, manusia seperti Kogarashi tak mungkin bisa mengalahkannya. Para penjaga pun menertawakan Kogarashi dan menganggap jika Kogarashi sudah gila. Dan tiba-tiba, Kogarashi melancarkan pukulan kuatnya yang membuat Genshiro langsung tumbang. Kogarashi pernah dilatih oleh roh ahli spiritual yang kuat sehingga bisa mengalahkan Genshiro. Para penjaga pun dibuat melongo saat melihat tuannya dikalahkan dengan mudah. Melihat kekalahan Genshiro, Oboro pun teringat dengan pesan ibunya di masa lalu. Genshiro yang masih bayi jadi penerus klan Ryuga karena Oboro adalah anak tiri. Yang dimana, sang ibu berpesan agar Oboro menjadikan klan Ryuga menjadi lebih kuat. Oboro berjanji akan melakukan cara apapun untuk membuat klan Ryuga lebih kuat. Karena hal itu, Oboro tak akan melepaskan Yuna dan Sagiri begitu saja. Yang padahal, Kogarashi sudah mengalahkan Genshiro yang menjadi pemimpin klan Ryuga. Oboro pun langsung menyerang Kogarashi dengan pedangnya. Namun entah kenapa, tebasan itu tak bisa melukai kulit Kogarashi. Oboro pun sadar kalau pertarungan ini akan sulit karena Kogarashi bukan manusia biasa. Dan tiba-tiba, Nonko dan Yaya pun datang dan menghentikan serangan Oboro dengan satu tangan saja. Nonko merasa sangat terkejut dan tak menyangka kalau Kogarashi sekuat itu. Sayangnya Nakai tak bisa datang karena jika nasib buruk menimpa Genshiro akan berpengaruh pada penduduk. Meski sudah terdesak, Oboro masih saja ngotot untuk bertarung melawan mereka. Bahkan, Oboro ingin menjadikan semua penghuni Yuragi jadi istrinya Genshiro. Kogarashi mengatakan kalau ada cara yang lebih baik tanpa harus bertarung. Yang akhirnya, Oboro pun bisa mengerti dan pertarungan mereka pun selesai. Kogarashi dan yang lainnya pun bisa kembali ke penginapan dan beristirahat dengan tenang. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke penginapan. Kogarashi dan Yuna dibuat sangat kaget saat mendapati Oboro ada di kamar mereka. Yang ternyata, Oboro memilih tinggal di Uragi Sou agar bisa bikin anak dengan Kogarashi. Sesuai janjinya, Oboro akan melakukan cara apapun agar klan Ryuga jadi semakin kuat. Esok paginya, Chisaki kemudian datang ke Yuragi Sou untuk menjenguk Koyuzu. Bagi orang normal, Yuragi Sou terkenal sangat angker dan penuh dengan hal mistis. Meski begitu, Chisaki sudah berjanji pada Yuna untuk datang ke Yuragi Sou. Koyuzu terlihat sangat senang dengan kedatangan Chisaki ke Yuragi Sou. Tak lama, Yuna dan Sagiri pun turun dari atas dan bertemu dengan Chisaki. Chisaki menjelaskan kalau dia dan Yuna sudah berjanji untuk masuk ke pemandian. Sagiri pun jadi merasa minder karena penampilannya tidak sefeminim Chisaki. Menurut Sagiri, penampilan Chisaki terlihat sangat manis berbeda dengannya. Sedangkan Kogarashi akan pergi bekerja dan katanya akan pulang besok pagi. Yuna kemudian mengenalkan Chisaki ke semua penghuni di penginapan. Yang rupanya, Chisaki sangat ngefans pada Nonko selaku mangaka terkenal. Nonko menyuruh Chisaki agar menginap dan akan menunjukkan tempat kerjanya. Selain itu, Chisaki pun jago memasak yang membuat semua penghuni sangat senang. Singkat cerita, Chisaki akan tidur bersama Yuna dan Koyuzu di kamarnya Kogarashi. Koyuzu kemudian meminta Chisaki agar menceritakan kisah cintanya. Mereka sangat penasaran karena Chisaki adalah murid populer yang lumayan terkenal. Yuna pun terlihat antusias dan ingin mendengar kisah cintanya Chisaki. Namun sayangnya, Chisaki belum pernah merasakan namanya cinta pertama. Selain itu, Koyuzu pun ingin tahu bagaimana caranya memikat seorang lelaki-laki.
Hal itu membuat Chisaki dan Yuna bingung dan tak tahu harus menjawab apa. Dan katanya, Koyusu sudah belajar dari Nonko dan meminta Yuna dan Chisaki jadi modelnya. Saat larut malam, Kogarashi tiba-tiba pulang dan masuk ke kamarnya. Chisaki pun dibuat langsung panik karena seharusnya Kogarashi pulang besok pagi. Kogarashi lalu mengganti pakaiannya dan langsung tidur tepat di sebelah Chisaki. Yang dimana, Kogarashi belum mengetahui kalau Chisaki tidur di kamarnya. Situasi ini membuat Chisaki makin panik dan tak bisa tidur dengan tenang. Dan tiba-tiba saja, Kogarashi terbangun dan kaget melihat ada Chisaki di kamarnya. Ditambah lagi, kondisi Chisaki sudah bubulucun karena kepanikan yang dibuatnya sendiri. Meski begitu, Kogarashi tak berniat untuk menyodok dan justru menyelimuti Chisaki. Tak lama kemudian, Oboro datang ke kamar Kogarashi dengan tujuan bikin anak. Namun, Kogarashi tak menyukai Oboro sehingga menolak melakukannya. 使用ではないか。やった女としかそういうことをする気にはなれねえ。ならば、惚れさせるまでだ。 Seorang murid lalu mengumumkan kalau minggu depan adalah wisata ke pantai. Sagiri malah terlihat bingung mau memakai baju renang yang seperti apa. Berdasarkan rapat para guru, para siswa bebas memakai baju renang apapun. Yang dimana, ada satu murid bernama Urara yang mengajak Sagiri membeli baju renang. Awalnya, Sagiri menolak membeli baru karena akan memakai baju renang sekolah. Yang karena diajak oleh Urara, Sagiri pun akhirnya setuju untuk membelinya. Namun, Urara ingin Kogarashi ikut belanja agar sekalian melakukan pendekatan. Sementara itu, Kogarashi belum pernah merasakan studi ataupun wisata sekolah. Di mana sebelumnya, Kogarashi selalu terlibat dengan peperangan antar yokai. Bahkan saat wisata pun, Kogarashi dipaksa ikut berbaris dengan pasukan hantu. Oleh karena itu, Kogarashi ingin menikmati sepenuhnya wisata sekolah nanti. Dan rupanya, Sagiri sudah di depan kamar Kogarashi dan terlihat sedang kebingungan. Yang dimana, Sagiri merasa sangat malu untuk mengajak Kogarashi belanja baju renang. Yang ketika Kogarashi keluar, Sagiri pun beralasan ada yokai di toko baju renang. Sepulangnya sekolah, Sagiri kemudian mengenalkan Kogarashi pada Urara. Dan ternyata, Urara adalah asistennya Sagiri dalam menjalankan misi di Ninja Chuma. Urara pun bisa mengerti saat mendengar alasan Sagiri yang mengatakan ada yokai. Kogarashi pun dibuat bingung karena melihat Urara yang belanja seperti biasanya. Urara mengatakan kalau ini adalah penyamaran agar si yokai mau muncul. Sagiri kemudian masuk ke ruang ganti tidak yakin dan mencoba karena harus menunjukkan baju renangnya pada Kogarashi. Dan konyolnya, Sagiri malah memakai baju napi yang padahal sudah jelas mau berenang. Baju itu pun langsung diprotes oleh Urara dan meminta Sagiri menggantinya. Hingga akhirnya, Sagiri menemukan baju yang cocok yang membuatnya terlihat aduhai. Sepulangnya belanja, Sagiri pun jujur dan mengatakan kalau dia bohong tentang yokai. Meski begitu, Kogarashi sama sekali tak mempersalahkan kebohongan tersebut. Urara malah meminta Kogarashi agar menjadikan Sagiri wanita sepenuhnya. Esok harinya, semua siswa kemudian berangkat ke pantai. Selain para siswa, Yuna pun ikut dalam wisata dan sedang mengobrol dengan Chisaki. Teman Chisaki yang bernama Yanazawa Seri jadi ikutan tertarik dengan sosok Yuna. Namun, Yanazawa hanyalah orang biasa, sehingga tak bisa melihat Yuna. Tak lama, semua murid pun sampai di pantai yang mereka tuju. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bersenang-senang dan menikmati wisata pantai tersebut. Tanpa disadari, ada sesuatu yang bergerak di bawah laut dan menyerang baju renang Chisaki. Sagiri pun langsung menebas makhluk tersebut yang ternyata jenis yokai belut hidra. Namun, yokai itu terus saja beregenerasi meskipun sudah tebas berkali-kali. Cara mengalahkannya dengan menyerang tubuh asli yang berada di kedalaman 300 meter. Meski mustahil, Kogarashi pun nekat menyelam dan mengalahkan si yokai tersebut. Setelah itu, Chisaki kemudian menceritakan kejadian tadi pada siswa yang lain. Namun, mereka tak ada yang percaya dan menganggap Kogarashi telah menipunya. Chisaki meminta bantuan Sagiri dan Urara untuk menakuti para siswa di acara uji nyali. Chisaki ingin semuanya tahu kalau Kogarashi adalah ahli spiritual yang hebat. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Semua murid diharuskan mengambil undian untuk menentukan pasangan uji nyali. Dan secara kebetulan, Kogarashi justru malah berpasangan dengan Chisaki.
Yang ketika sedang berjalan, Chisaki malah terjatuh yang membuat kakinya terkilir. Alhasil, Chisaki pun harus digendong Kogarashi karena tak bisa berjalan. Bukannya menjalankan rencana, Sagiri dan Urara malah sedang ribut. Yang dimana, Urara ingin menguji kekuatan Kogarashi dengan mengeluarkan Shikigami terkuatnya. Bagi Sagiri hal itu tidak perlu, karena bisa membahayakan banyak orang. Dan karena keributan itu, Sagiri pun terjatuh dari atas pohon dan menimpa Kogarashi di bawahnya. Di sisi lain, ada dua siswa yang syirik karena Kogarashi berpasangan dengan Chisaki. Yang karena kesal, salah satu dari mereka pun menendangi sebuah batu untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Dan tiba-tiba, dari batu itu muncul yokai mengerikan yang tersegel sudah cukup lama. Kemunculan yokai itu disadari Kogarashi yang tak jauh dari tempat kejadian. Yang ketika yokai itu menyerang, Kogarashi pun dengan cepat mengorbankan lengannya sendiri. Orang biasa bisa melihat sosok yokai, namun tidak dengan roh gentayangan. Bukannya lengan Kogarashi yang putus, melainkan taring si yokai yang retak. Kogarashi pun meminta maaf pada si yokai karena dua temannya telah mengganggunya. Hal itu membuat semua orang terkejut dan tak menyangka jika Kogarashi akan minta maaf. Yokai ini pun sadar kalau Kogarashi adalah dukun kuat melebihi orang yang menyegelnya. Karena hal itu, yokai ini memilih tersegel kembali daripada harus melawan Kogarashi. Hora, omae ra mo ayamare tte. Semua murid lalu beristirahat di hotel yang disewa pihak sekolah. Dan saat ini, para cewek terlihat sedang bersantai sambil bermain kartu. Rupanya, para cewek sedang menunggu Kogarashi yang katanya akan mampir. Tak lama, Kogarashi pun datang dan masuk lewat jendela bersama Hyodo Satoshi. Para guru sedang berjaga di luar, sehingga Kogarashi harus menyelinap. Mereka kemudian bermain kartu bersama, sambil mengobrol santai. Namun tiba-tiba, mereka mendengar suara guru dan langsung mematikan lampu kamar. Kogarashi pun langsung bersembunyi di bawah futon bersama Yuna, Sagiri dan Chisaki. Yang ketika bu guru masuk, dia pun mengira kalau para cewek sudah tidur. Hanya saja, Yuna merasa sangat malu dan tak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Kogarashi untuk kabur lewat jendela. Esok harinya, Kogarashi didatangi dua siswa yang menanyakan pesta dansa malam nanti. Dalam hatinya, Yuna ingin berdansa dengan Kogarashi di acara nanti malam. Kedua siswa itu sangat bersemangat saat tahu Kogarashi tidak janjian dengan Chisaki. Malam harinya, Yuna terlihat sangat antusias untuk mengikuti acara tersebut. Selain acara dansa, ada juga api unggun yang membuat acara makin meriah. Yang ketika acara dimulai, setiap siswa diharuskan memilih pasangannya. Setelah memilih pasangan, mereka pun dibolehkan langsung berdansa di dekat api unggun. Kogarashi lalu berdansa dengan Yuna yang membuat semua orang jadi bingung. Di hari berikutnya, Oboro meminta bantuan Koyuzu untuk membuat Kogarashi jadi nafsu. Mereka lalu mengambil es serut buatan Yuna untuk diantar pada Kogarashi. Koyuzu mencampurkan ramuan cinta yang jika dimakan akan bernafsu. Namun sayangnya, es itu malah tertukar sehingga dimakan oleh Sagiri. Akibatnya, Sagiri pun berubah jadi agresif dan mulai menunjukkan tingkah anehnya. Melihat wajah Kogarashi pun jadi bersinar yang membuat Sagiri tidak tahan. Oboro lalu menjelaskan pada Yuna kalau semua itu karena efek dari ramuan cinta. Sagiri langsung menunjukkan sisi agresif dengan ajak Kogarashi melakukan itu. Yang ketika efeknya menghilang, Sagiri merasa sangat malu atas kejadian tersebut. Tepat keesokan harinya adalah liburan musim panas. Beberapa dari mereka ada yang pulang kampung dan ada juga yang jalan-jalan. Yang tersisa di penginapan hanya ada Kogarashi, Nonko, Yuna dan juga Oboro. Nonko lalu meminta mereka agar membantu menulis naskah untuk manganya. Sebagai gantinya, Nonko pun menyewa penginapan sekalian liburan musim panas. Dan karena banyak adegan yang terlalu terbuka, jadi mau tidak mau saya skip saja. Karena bahaya juga, kalau saya tampilkan bisa-bisa kena pelanggaran. Di sana, Kogarashi melihat sosok hantu saat dilempar Yuna karena salah pijit. Nonko lalu menjelaskan tentang si hantu yang katanya memiliki kisah cinta menyedihkan. Dahulu kala, ada gadis yang dipaksa menikah dan kabur menemui pacarnya. Namun, si gadis mendapat berita menyedihkan sehingga memutuskan melompat ke laut. Yang dimana, pacarnya mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju tebing. Mendengar itu membuat Yuna jadi sedih karena merasakan kesedihan mereka.
Dan sampai sekarang, hantu gadis itu masih menunggu kedatangan pacarnya. Karena melihat Yuna, Kogarashi pun memutuskan untuk membantu hantu tersebut. Kogarashi dan Yuna lalu menemui hantu si gadis yang bernama Ami. Kogarashi pun menjelaskan kalau dia adalah ahli spiritual dan datang untuk membantu. Ami sendiri terikat dengan tebing tersebut sehingga tak bisa menemui pacarnya. Dan ternyata, lokasi pacarnya Ami itu pun tak jauh dari tebing tersebut. Kogarashi dan Yuna langsung menemui pacarnya Ami yang bernama Yasuhisa. Sebenarnya, Yasuhisa ingin menemui Ami namun takut jika Ami akan marah. Karena menurutnya, dia adalah penyebab terbesar yang membuat Ami meninggal. Kogarashi lalu berusaha membujuknya agar Yasuhisa mau menemui Ami di tebing. Setelah mengobrol cukup lama, Yasuhisa akhirnya setuju untuk menemui Ami. Dan tepat di malamnya, mereka pun bisa bertemu dan kembali dengan tenang. Ami! Kogarashi kemudian meminta Yuna agar menceritakan masa lalunya semasa hidup. Namun sayangnya, Yuna tidak ingat apa-apa dan tak tahu siapa dirinya sendiri. Ingatan pertamanya saat terbangun di kamar Yuragi Sou, dan nama Yuna pun diberikan oleh Nakai. Oleh karena itu, Yuna sama sekali tidak ingat apa penyesalannya saat masih hidup.